Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda dan para ular telah sampai di planet bulan, istana Dewa Chandra. Karena Garuda dan para ular bersikeras untuk tetap pergi ke matahari, Dewa Chandra tidak bisa menghentikan mereka dan berkata, "Diberkatilah kalian semua." Tahtu berkata, "Garuda, planet mana yang akan kita lewati setelah bulan dan sebelum planet matahari?" Garuda berkata, "Ada dua planet di antara bumi dan matahari. Planet Venus, warnanya putih dan lebih cerah, tetapi permukaannya memiliki suhu yang cukup tinggi. Lalu kemudian planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari, berwarna coklat dan berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan tinggi. Meski membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengorbit, panas di siang hari dan dingin di malam hari sangat tinggi." Dumal berkata, "Garuda, bagaimana kamu tahu ini?" Garuda berkata, "Ibu bercerita banyak tentang tata surya dan ruang angkasa." Para pangeran berkata, "Garuda, kami bermaksud untuk melihat kedua planet itu." Garuda berkata, "Tidak, kita tidak boleh mengunjungi planet itu jika tidak perlu. Kita akan menyapa mereka dari kejauhan dan melangkah lebih jauh. Selain itu, ibu kita pasti sudah menunggu kita." Saat itu di bumi, Winata sedang mempersiapkan puja, tapi Kadru muncul untuk membantunya. Melihat itu, Winata kemudian mengingat kenangan mereka dulu ketika dia belum menjadi pelayan. Kadru dan Winata kemudian berdoa bersama. Winata berdoa, "Oh Tuhan, aku tahu dia tidak pernah punya niat baik untuk putraku. Garuda adalah tanggung jawabku, tapi dia masih hidup. Putraku selamat karena anugerahmu, tapi aku tidak bisa mengecewakannya. Bantulah Garuda bersama para ular, jaga mereka tetap aman, Prabu." Kadru dan Winata kemudian mengucapkan mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya berkali-kali. Garuda berpikir, mengapa ibu terdengar sangat khawatir? Garuda terus terbang menuju matahari dan para pangeran berkata, "Ini sangat menyenangkan." Tapi ketika mereka mulai mendekati matahari, tiba-tiba batu api melayang keluar dari matahari menuju ke arah mereka. Melihat itu, Garuda kemudian menghindarinya dan para pangeran merasa lega. Semakin mereka mendekati matahari, suhu semakin panas dan para pangeran berkata, "Suhunya terlalu tinggi. Benar, ini tak tertahankan." Melihat para pangeran kepanasan, Garuda berpikir, "Kita harus pergi dengan selamat." Garuda kemudian terbang kembali menjauhi matahari, tapi tiba-tiba banyak bebatuan luar angkasa menghalangi jalan mereka. Dan dari arah matahari, bebatuan panas juga terbang ke arah mereka. Melihat itu, para ular merasa ketakutan dan berkata, "Garuda, apa yang kita akan lakukan? Selamatkan kami, Garuda." Saat itu di bumi, Kadru dan Winata masih terus berdoa. Lalu Taksaka bersama dengan Kalia masuk ke ruangan pemujaan. Garuda berusaha menghindari bebatuan panas itu sambil berkata, "Aku harus cepat." Para pangeran ketakutan sambil berkata, "Garuda, selamatkan kami, bantu kami." Garuda tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang menariknya dan dia berkata, "Suatu kekuatan menarikku ke arahnya. Aku tidak bisa terbang." Garuda tertarik ke arah sebuah planet dengan cincin dan Garuda kesulitan untuk terbang. Winata merasakan sesuatu dan terlihat khawatir. Kadru berkata, "Winata, apakah kamu melihat sesuatu?" Winata berkata, "Ketika aku mulai melantunkan mantra Prabu Srihari Narayan, aku pikir Garuda sedang menuju matahari. Tapi tiba-tiba," mendengar itu Taksaka berkata, "Tiba-tiba apa, Ibu?" Winata berkata, "Aku merasa seolah-olah kekuatan tak terlihat mendorongnya menuju kegelapan. Kegelapan di mana sinar matahari tidak bisa mencapainya." Kalia berkata, "Kekuatan seperti apa?" Taksaka berkata, "Di manakah lokasi Garuda? Di mana saudara-saudaraku?" "Jawab aku." Winata berkata, "Aku tidak tahu. Tapi perasaanku mengatakan bahwa mereka semua cukup jauh dari bumi dan dari matahari." Saat itu Garuda dan para ular ditarik masuk ke dalam planet itu dan Garuda melihat kondisi planet itu. Garuda mengingat perkataan ibunya bahwa Garuda, ini adalah planet ke-6 dari matahari. Setelah Jupiter atau planet Brihaspati, planet terbesar kedua di tata surya adalah planet Saturnus. Planet ini penuh dengan gas. Di sana juga banyak bebatuan. Garuda berpikir, "Kurasa ini planet Saturnus, tapi itu jauh sekali dari bumi dan matahari. Mungkin kami salah arah. Ibu kita pasti sedang menunggu."
Aku tidak bisa terbang keluar angkasa sekarang karena gaya gravitasi ini sangat kuat menarikku. Aku harus mendarat di planet ini sekarang. Garuda bersama para ular kemudian mendarat di planet Saturnus, dan di sana Garuda melihat sebuah istana. Dari istana itu sebuah pasukan muncul untuk menyerang mereka. Garuda berkata, "Berhenti, jangan khawatir, kami tidak berbahaya. Kami ingin meninggalkan planet ini, kami sedang menuju matahari. Tapi karena meteorit, kami salah arah." Mendengar itu para prajurit tertawa dan Tahtu berkata, "Apa yang membuatmu tertawa? Apakah ini lelucon?" Dumal berkata, "Beritahu kami alasannya atau bersiaplah menghadapi kami." Para prajurit berkata, "Ini Saturnus. Tidak ada yang bisa datang dan pergi sesuai keinginan mereka. Perbuatanmu telah membawamu ke sini. Kalian semua akan menjadi sandera sampai Dewa Sani mengizinkan kalian pergi." Tahtu berkata, "Beraninya kamu. Apakah kalian tahu siapa kami?" Garuda berkata, "Kalian berdua tenanglah. Kita di sini bukan untuk berperang." Tahtu berkata, "Tidak Garuda. Saudara-saudaraku, bersiaplah. Para prajurit konyol dan Saturnus ini harus tahu bahwa kita adalah putra Ratu Kadru yang paling kuat." Para pangeran kemudian berubah menjadi ular dan bersiap menyerang. Melihat itu Garuda berkata, "Tolong hentikan saudara-saudaraku. Tolong hentikan, ini bukan solusi. Tolong dengarkan aku. Harap berpikir sebelum melakukan sesuatu. Pikirkan di mana kita berada dan siapa yang kita lawan. Perang bukanlah solusi. Aku mohon berhentilah." Melihat para ular yang bersiap untuk berperang, para prajurit kemudian menyerang mereka bersama-sama. Saat itu di bumi Kadru dan Winata masih terus berdoa dan mereka terkejut melihat beras telah berubah menjadi hitam. Taksaka berkata, "Mengapa beras ini menjadi hitam?" Winata berkata, "Ini terjadi di bawah pengaruh Dewa Sani. Aku pikir putra kita hilang dan mereka berada di Sani Graha." Kadru berkata, "Bagaimana jika Dewa Sani kesal pada mereka?" Winata berkata, "Maka semuanya akan hancur." Saat itu di istana Dewa Sani, Damini sedang merias wajahnya dan Dewa Sani muncul di sana. Tiba-tiba semua cermin retak dan hancur setelah dilihat oleh Dewa Sani. Damini berkata, "Apakah kamu memiliki masalah terhadapku?" Sani berkata, tidak sama sekali." Damini berkata, "Mengapa kamu melakukan ini setiap saat? Setiap kali aku berdandan, mengapa kamu mengarahkan mata penghancurmu ke cerminku?" Sani berkata, "Aku hanya ingin melihatmu Dewi, tapi begitulah takdirku. Yang aku inginkan hanyalah mengagumimu dengan penuh kasih, tetapi aku bahkan tidak bisa menatap lurus ke arahmu. Istriku, kutukan apa yang kamu berikan padaku ini?" Damini berkata, "Kamu ingin menatapku, aku juga menginginkannya. Setiap wanita menginginkan ini. Ketika dia bersiap-siap, suaminya menatapnya dengan penuh kasih. Itu membuat pipinya menjadi kemerahan, merah di bibirnya mencapai hati suaminya dengan ciuman lembutnya. Aku seorang wanita juga, aku juga menginginkan penghargaan suamiku. Tapi ini semua karena kemarahanku dan kesalahanmu. Itu menghentikan kita dari melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa saling memandang atau menatap satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh pandanganmu. Itu termasuk Mahadewa juga. Tidakkah kamu ingat bagaimana tatapanmu yang tidak menguntungkan menyebabkan masalah bagi Prabu Mahadewa?" Sani kemudian mengingat saat ketika tatapannya mempengaruhi Mahadewa.